وإن أنتم إلا Halo Asia Lovers, balik lagi di Asia Live Internet Radio. Oke, berita viral kali ini itu ada di Al Jazair ya, itu viral kucing naik ke pundak imam saat salat tarawih. Oke, kita coba play videonya ya. Untuk imamnya nggak fobia kucing ya? Iya. Bisa bubar ya? Takutnya flu karena bulu kucing. Kalau Raffi Ahmad udah kabur. Kalau Mbak Ning udah lari tuh. Lari. Nah, itu dia videonya. Tapi kalau saya lihat kayak mau apa ya, ngasih tahu gitu loh. Karena di pundaknya tuh nggak lama terus dia turun kayak bisik gitu loh. Kayak ngasih tahu sesuatu gitu ya. Sesuatu Dia gitu. cium loh itu imamnya. Terus nggak lama terus dia terus loh. Dan dikasih tahu gitu ya. Tapi kan kayak bicara gitu loh. memang kucing. Terus sudah selesai gitu terus turun tuh, ya kan? Kucing itu kan ini ya salah satu binatang kesayangannya Nabi ya. Nah, itu sih. Sebenarnya nggak gitu ceritanya. Ada namanya ya kucing kesayangannya Rasulullah itu namanya Umairah. Itu ya semua binatang senang, cuman memang kucing itu ada piara. Kalau menurut saya ini apa ya? Kayak kucingnya kayak ada yang nuntun naik gitu loh. Kayak kucing jadi-jadian. Maaf, itu bukan baca. Bukan jadi-jadian sih. Tetap surat Al-Fatihah. Oh, judulnya salah. Tapi kucing itu salah satu binatang yang tidak masuk surga. Ya, dia memang binatang kan tidak masuk surga, tetapi dapat menuntun kita ke pintu surga. Jadi istilahnya kalau misalnya kita berbuat baik sama binatang, nah nanti amalan baik itu yang akan bawa kita ke surga, katanya seperti itu. Gitu. Kalau binatang yang lain masuk surga, kucing nggak? Kenapa enggak Kenapa? dua? Nanti cari Google baca ya. Waduh, PR dong. Jangan setengah-setengah dong Pak kesininya. Ya. Tapi emang ya kalau dalam posisi kayak gini sambil ngelus-ngelus kucing kayak tadi tetap sahkah Pak sholatnya atau gimana? Selama pergerakannya tidak mengganggu sholat nggak Gerakan apa-apa. sholat. Kan itu cuman dia pegang supaya tidak jatuh kalau ya. saya lihat ya. Itu dia. Karena dia kan mau naik pasti nyakar itu ke badannya ke bajunya. Nah itu dia tahan supaya nggak nyakar supaya dia naik. Dan kalau mau batal itu kan disengaja dan 3 kali pergerakan baru dibatal. Umpamanya lagi gini dia garuk gini atau dia 3 kali baru Batal. Artinya sih apa ya? Sholatnya kurang sempurna. Karena kalau kita kan Nabi bukan muslim ya. Ada yang sholat begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau ke Mekah, kamu kaget pasti. Ada orang yang nggak sholat Allah Akbar, nggak begini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Iya, ada Jadi menaranya di dada. kalau kita nggak paham dengan mazhab aturan-aturan, karena sholat itu 5 waktu, persis sudah nggak ada zuhur 4/4, maghrib 3 itu pasti, karena itu fikihnya. Tapi caranya yang orang berbeda. Nah, makanya itu nggak usah diperdebatkan sebenarnya. Untuk tata cara ya. Karena gini, arus kakinya begini yang jempolnya belakang kalau waktu ketika sujud. Nah orang yang nggak punya jempol gimana? Iya kan, yang kecelakaan nggak punya jempol. Jadi itu bukannya membatalkan orang sholat, tapi kurang sempurna.
kayak orang harus tunjuknya begini, nunjuk lah orang nggak bisa tunjuk bagaimana kayak kelingking kayak begini. Jadi itulah yang kadang-kadang. Jadi adalah alternatifnya sebenarnya. Betul. Karena Islam itu tidak menyusahkan. Wow. Wis, berat gue. Gile. Dakwah ini nanti. Kita ngomong gini. Nah itu tadi yang Bapak singgung berita apa Pak? Yang apa? Oh iya, di Malaysia itu kemarin saya lihat videonya. Ada seorang imam, sepertinya dia bacanya itu baca ayat setelah Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan panjang berapa. Nah, mungkin ada salah satu makmum di belakang yang Kayaknya merasa kesal. Dia kayaknya kesal semaput itu. Atau enggak dia belum buka makan nasi, ya kan? Udah lama gitu, udah mikirin rendang, udah mikirin ini masih baca Al-Baqarah. Jadi sampai dia ngambil sendal, dia maju ke depan mukul imamnya, Bisa-bisanya untungnya dia imamnya ke itu bisa mengelak. Jadi tapi tuh dia si imam udah rame. kayak punya nge-feeling ya, yang bakalan dipakai sendal dia udah menghindar. Tapi berarti dia punya feeling itu kan berarti dia tahu bahwa itu dia salah cara memulai Qur'annya. Kenapa udah salah mesti di? Iya. Makanya Rasulullah bilang ada salah satu sahabatnya waktu itu membaca surat panjang ditegur sama Rasulullah, itu tidak baik karena kamu jadi imam itu harus lihat makmummu, ada yang tua renta, ada anak Iya, kecil, iya. ada orang keperluannya Ada yang apa, nggak kuat harus lama buru-buru. berdirinya kan. Apalagi kan ini pas saat tarawih ya Pak ya. Nggak tahu ya, di situ nggak disebutkan sholat tarawih apa sholat fardu itu, cuman saya lihat videonya itu. Cuma permasalahannya yang dipakai itu sendal siapa ya dia tahu. Soalnya biasanya pulang dari masjid sendal hilang. Jangan-jangan si makmumnya karena imam mungkin udah kemarin pernah baca lama, dia udah siapin sendal. Oh lama lagi bakal timbuk sendal, ternyata lama mungkin seperti itu. Nah itu salah satu sholat yang bisa menggagalkan sholat untuk semuanya, karena gini, imam itu tidak boleh dibenci oleh makmumnya. Jadi imam ada salah satu makmum yang benci, itu bisa menggagalkan dia sholat, pahalanya itu bisa gugur. Kemudian itu kedua, harus melihat makmumnya kalau menjadi imam. Makanya makmum itu kalau di Islam itu banyak kriterianya, harus tartil, harus fasih, mahrojnya harus wah itu tuh. Kalau jadi imam ya. Kalau dua-duanya bagus, ini bagus, Dipilih yang paling usianya tua. bagusnya, pilih tuanya sama, umurnya bingung, tinggal akhlaknya yang dilihat. Akhlaknya pasti berbeda. Nah, yang satu gibah apa enggak itu kan gitu. Kalau tua mah menang Pak Umar lah. Wah, Makanya kalau di sini kalau doa udah jelas Umar. Udah paseh. enggak juga. Pokoknya apa ya? Kalau soal ilmu itu saling mengisi. Banyak orang di sini juga banyak yang pintar. Tidak ada yang sempurna. Iya. Terus belajar, yang penting belajar.